Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, harus bisa, pasti bisa. Yes, yes, yes. Haleluya. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa sekali kita bisa sama-sama kembali berkumpul. Kita bisa sama-sama kembali bersatu hati untuk menyembah Tuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita mau sama-sama satukan hati kita. Bila hati kita tertuju hanya pada Tuhan kita. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita angkat satu pujian ini. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh
memudahkan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan, segala Tuhan hati kami, pikiran kami, hidup kami hanya tertuju padamu Bapa. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang keluar dari bibir lidah kami hanya menyenangkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala-galanya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami mau bersatu hati, kami mau menyenangkan Kau lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah Kau hadir di tempat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tuhan yang layakkan kami dan urapi setiap kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu masih semangat? Amin. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita menaikkan satu pujian ini, jangan lelah. Amin. Yes. Haleluya. Mari sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
sama-sama saat ini menyatukan hati kita, pikiran kita, hidup kita. Biarlah tanah di hati kita menjadi tanah yang subur saat menerima firman Tuhan. Biar firman yang ditanam dapat berbuah lebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata
senang sekali untuk menyambut saudara-saudara dalam bulan yang baru. Saya percaya ada banyak berkat Tuhan, ada mujizat pertolongan Tuhan untuk saudara dan saya pada bulan ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa apa yang saudara dengar hari ini, yang sudah saya alami, yang sudah membuat terobosan dalam hidup saya, juga akan membawakan terobosan yang sama dalam hidup saudara-saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Kami bisa ada pada bulan yang baru, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bernafas, karena Tuhan belum selesai bekerja di dalam kami dan belum selesai bekerja lewat kami. Itu sebabnya Tuhan, mari Kau mengajar umat-Mu, mari Kau berkata-kata kepada umat-Mu supaya kami ngerti bahwa hidup ini dapat dilalui tanpa stres. Ketika kami berjalan dalam rest, maka bersama Tuhan kami bisa progres. Bicaralah Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika sebuah mobil Anda pakai terus-menerus, Anda gas terus-menerus, Anda pakai pergi untuk mencari nafkah terus-menerus, tapi mobil itu tidak pernah masuk ke bengkel dan mobil itu tidak pernah masuk ke pom bensin. Yang terjadi adalah bukan hanya bensinnya habis, tetapi mobil yang saudara genjot terus, yang saudara gaspol terus, akan rusak berantakan. Tahukah saudara-saudara, hal yang sama terjadi. Prinsip yang sama dapat dikenakan, bahkan bukan cuma dapat tetapi harus dikenakan kepada hidup kita. Kita manusia diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Lantas Alkitab berkata bahwa setelah penciptaan segala sesuatu, ketika Allah pada hari ke-7, Kejadian 2 ayat 2 mengatakan telah menyelesaikan segala pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia, Allah rest pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Dan pola yang sama juga Allah tetapkan untuk kita. Dalam Keluaran 23 ayat 12, Allah berkata, 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Ada perhentian, ada rest, ada istirahat buat kita, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Manusia tidak didesain untuk berfungsi 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Allah sudah menetapkan bahwa tiap-tiap hari ada perhentian. Bahkan dalam 7 hari dalam seminggu ada 1 hari perhentian. Kita harus rest. Tetapi mungkin saudara-saudara berpikir seperti saya berpikir bahwa kalau kita kerja sedikit lebih keras lagi, kalau kita berusaha sedikit lebih keras lagi, kalau kita genjot terus, kalau kita lembur terus, maka kita akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Tetapi pada kenyataannya, saudara, saya pun mengalami ketika saya masih bekerja di sekuler, ketika saya juga membuka usaha, saudara-saudara, saya merasa kalau saya tidurnya kurang sedikit lagi, maksudnya tidak menambah jam tidur, tetapi mengurangi jam tidur. Lalu saya bangun, lantas saya bekerja, lantas saya mencari nafkah, saya lembur lagi. Saya pikir dengan cara itu saya akan memperoleh berkat lebih banyak. Tetapi pada kenyataan yang saya alami, istri dan anak saya menjadi korban. Karena sekalipun saya berhasil mengumpulkan uang yang saya kumpulkan dengan susah payah menjadi hilang dan habis karena digunakan untuk merawat saya berkali-kali. Saya harus masuk opname berkali-kali karena saya memaksa tubuh saya lebih dari batasan yang Tuhan sudah tetapkan. Anda dan saya membutuhkan rest supaya kita bisa progres. Kalau mobil mau dipakai untuk jarak yang lebih jauh, maka sebuah mobil saudara harus masuk ke dalam pom bensin. Dan ketika mobil masuk ke dalam pom bensin, mobil tidak perlu genjot, mobil tidak perlu ngegas, mobil tidak perlu lakukan apa-apa, mobil tidak perlu kerja keras. Yang mobil harus lakukan ketika dia masuk dalam pom bensin adalah mobil diam dan tenang. Dan ketika mobil diam, mobil tenang, mesin dimatikan, maka pompa bensin akan mulai mengisikan bensin, mengisikan bahan bakar ke dalam mobil saudara. Supaya apa? Supaya mobil bisa Anda gunakan lagi dan lagi dengan jarak yang jauh lebih lagi dan melakukan lebih banyak hal lagi untuk kehidupan dan aktivitas saudara dan saya. Begitupun dengan kita. Begitupun dengan kita. Ketika kita berpikir bahwa enggak apa-apa, hari Minggu mari kita genjot aja, dan Anda melupakan persekutuan dengan Tuhan. Enggak apa-apa, saya sudah tidur 3 jam dan Anda genjot terus. Tunggu saja sampai empedumu rusak, sampai levermu rusak, dan anak dan istri di rumah jadi korban. Saudara-saudara, kita harus bekerja bukan dengan stres. Kalau kita bekerja dengan gaspol terus seperti itu, cepat atau lambat
Anda dan saya akan rontok dan menjadi stres. Tetapi kalau kita bekerja dimulai dari rest, maka kita akan bisa progres. Bahkan seorang pelari jarak jauh sekalipun, ada beberapa lap di mana dia harus rest. Mobil formula, saudara, ketika dia balap 1 lap, 2 lap, selalu ada area pit stop. Dan di area pit stop, mobil balap akan berhenti dan rest, diganti bannya, diisi bahan bakarnya, supaya apa? Supaya dia bisa melaju kembali. Ada banyak orang berpikir, kalau saya melakukan lebih, saya berusaha lebih, saya ngegas lebih lagi, maka hasilnya akan lebih banyak. Tetapi saya belajar dari kesalahan saya. Semakin saya gas dengan kekuatan saya, semakin saya gas dengan usaha saya, semakin saya gas dengan planning saya, nothing works. Tidak ada yang tercapai. Tetapi pada hari ini, di mana saudara melihat saya berdiri di sebuah tempat yang baru, saya memilih, Tuhan mengajar dengan keras bahwa sekalipun manusia boleh berencana, tetapi rancangan Tuhan yang jadi. Dan rancangan Tuhan hanya bisa kita mengerti dan hanya bisa terjadi ketika kita mulai dengan rest di dalam Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata gini dalam Yohanes 15 ayat 3 sampai 5. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Buat saudara-saudara yang sudah ada di dalam Yesus, saya ucapkan selamat. Buat saudara-saudara yang belum ada di dalam Yesus, mari terima Yesus. Mari nikmati kuasa penebusan Yesus lewat baptisan, lewat firman, dan saudara akan dijadikan bersih. Tetapi bersih belumlah akhir, bersih baru awal dari perjalanan. Karena setelah bersih, Tuhan Yesus berkata dalam ayat 4, tinggal dalam aku, abide in me, rest in me, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur, I am the true vine, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, apart from me, terpisah dariku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seringkali kita merasa bahwa saya terlalu sibuk untuk berdoa, saya terlalu sibuk untuk ibadah, saya terlalu sibuk untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Mari, saya pengen bangun lebih pagi supaya saya bisa cari uang lebih banyak. Tetapi hasilnya adalah saudara mengumpulkan celengan, mengumpulkan uang kepada celengan yang bocor. Kata Alkitab, saudara seperti usaha menjaring angin. Saudara mengumpulkan angin yang tidak bisa dibungkus. Apapun yang saudara lakukan hilang tak berbekas. Tetapi Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu mulai dengan saya, kamu mulai dalam hadirat saya, kamu mulai dengan tinggal dalam saya, kamu mulai dari rest, maka kamu bisa progres tanpa stres. Saudara-saudara, saya sudah berusaha dengan kekuatan saya. Saya merasa saya bukan orang yang terpintar, tapi saya tidak bodoh-bodoh banget. Saya andalkan koneksi saya andalkan network saya andalkan kepintaran saya andalkan kekuatan saya. Dengan harapan, kalau saya gaspol lebih dahsyat, kalau saya gaspol lebih keras, ternyata yang saya harapkan tidak terjadi. Saya tidak melihat hasil. Tetapi tahun ini ketika dalam musim 2 tahun kita berdiam diri ini, saya belajar untuk lebih banyak berdiam sama Tuhan. Di masa pandemi, semua rencana manusia, semua rencana saya, semua rencana saudara, semua rencana bangsa-bangsa dihentikan Tuhan, supaya manusia kembali kepada fitrahnya yang sejati. Manusia diciptakan bukan untuk bekerja keras, manusia diciptakan untuk berkawan karib dengan Tuhan. Saya tidak bilang bahwa kalau Anda tidak kerja keras itu oke. Kita berkata jelas, orang yang tidak mau kerja tidak boleh makan. Tetapi seringkali ketika kita bekerja tanpa rest dalam Yesus, tanpa istirahat, bukan cuma bicara istirahat fisik, tetapi istirahat jiwa dan rohani. Ketika kita paksa melakukan dengan kekuatan kita sendiri, hasilnya nol besar dan seringkali minus. Sebab Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada ranting, tidak ada carang yang bisa menghasilkan buahnya sendiri. Carang ranting tidak bisa memproduksi apa-apa. Tetapi ketika sebuah carang atau ranting masih tertancap kepada pokok tanaman itu, kalau dalam Alkitab dikatakan Tuhan Yesus kasih gambaran pokok anggur itu, maka yang ranting lakukan hanyalah abide, tinggal diam, istirahat sama pokok, istirahat sama pokok. Dan apa yang terjadi, saudara, bukan karena kerja keras si ranting, bukan karena kerja keras si cabang, tetapi ketika dia tertanam
dia melekat kepada pokok, barulah ranting dan cabang bisa menghasilkan buah. Bahkan Tuhan Yesus janji, berbuah lebat, kamu akan berbuah lebat, sebab di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Seringkali kita merasa, kalau saya mengurangi jam doa, saya punya lebih banyak waktu untuk bekerja. Tetapi Bapak Reformasi Gereja Martin Luther pada abad ke-16, dia lakukan, Roh Kudus pakai dia untuk melakukan reformasi gereja. Martin Luther berkata begini, kalau saya punya 300 hal untuk dikerjakan dalam satu hari, oh Tuhan, sediakan bagi saya minimal 3 jam untuk saya berdoa bersamamu. Martin Luther menyadari fakta bahwa semakin banyak aktivitas, semakin banyak kesibukan yang menunggu dia, maka dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk rest di dalam Tuhannya. Karena dia sudah menemukan fakta bahwa semakin banyak rest dia lakukan, maka semakin banyak progres yang dia bisa hasilkan. Dan dia juga sudah menemukan fakta bahwa semakin sedikit rest yang dia lakukan di dalam Tuhan, maka semakin sedikit hasil yang dia lihat, dan semakin banyak stres yang dia temukan. Saudara-saudara, ini adalah pola ilahi. Ini adalah pola ilahi. Tetapi kebanyakan kita polanya terbaik. Kita merasa kalau kita mulai dari pekerjaan kita, kalau kita mulai dengan berusaha keras, maka kita bisa mencapai target istirahat malam yang kita nantikan atau liburan indah yang kita impikan. Tetapi kenyataannya adalah waktu kita lakukan itu, liburannya tidak tercapai, istirahatnya tidak dapat. Yang ada seringkali justru kita begadang dalam kekhawatiran membayar tagihan yang menumpuk sampai ke langit. Saudara-saudara, umat Israel menghitung hari dengan cara yang terbalik. Kalau kita memulai hari ketika matahari terbit, kita berangkat kerja, kita melakukan aktivitas, kita berdagang, kita kuliah, dan semua kerja keras kita sepanjang hari kita habiskan guna mencapai, dengan harapan kita bisa mencapai istirahat nyenyak di malam hari, di petang hari. Tetapi Alkitab berkata bahwa orang Israel, Tuhan menetapkan hari dengan pola yang sama sekali berbeda. Dalam Kejadian 1 ayat 5 dikatakan, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Allah selalu menghitung bukan dari pagi tetapi dari petang. Hari bagi umat Israel, hari bagi orang Yahudi dimulai dari petang, dimulai dari istirahat, dimulai dari rest. Mereka selalu mulai dengan rest terlebih dahulu bersama Tuhan. Lantas besok ketika matahari terbit, baru mereka berangkat dari rest menuju kerja. Tetapi kita seringkali terbalik. Ketika kita tidak mau rest, kita mulai hari dengan kerja, kita bersusah payah, dan setelah bersusah payah lantas kita pulang, kita lembur, saudara, belum selesai pekerjaan kantor, kita bawa ke rumah, kita tidak punya waktu buat keluarga, kita tidak punya waktu buat anak, kita tidak punya waktu buat Tuhan. Dan setelah itu kita nonton Netflix, kita nonton drama Korea, kita nonton beberapa episode, dan kita mulai buka Facebook, kita buka lagi pekerjaan, kita buka lagi Instagram, dan lantas kita menunda waktu ibadah kita menunda waktu doa kita menunda waktu saat teduh kita, dan dengan harapan kita berpikir, kalau saya sudah buka semua itu, saya bisa rest. 1 jam, 2 jam, 3 jam, tiba-tiba tidak terasa hari sudah menjelang subuh. Lantas tiba-tiba ayam berkokok, pagi sudah menjelang, dan kita menemukan diri kita letih luar biasa karena kita kekurangan rest. Lantas kita pergi keluar melakukan aktivitas kita kembali karena kita sudah terlambat dan tidak istirahat, tergesa-gesa kita pergi, kita tinggalkan waktu indah sama Tuhan. Yang terjadi adalah makin kita rontok, makin kita bobrok, dan hasilnya pun jeblok. Kalau kita memilih untuk tidak mulai dari rest, maka saya jamin saudara dan saya akan stres dan tidak akan melihat progres. Tetapi sama seperti yang Alkitab tetapkan, hari orang percaya dimulai dari rest, dimulai dari petang. Ketika dia mulai dari rest, dan setelah pagi menjelang, dia akan menemukan apa yang namanya progres. Ayo saudara-saudara sedang berdiri melihat sebuah tempat mujizat yang kami peroleh bukan karena kami stres. Saya sudah belajar untuk berhenti stres. Tuhan tunda kita 2 tahun betul-betul semua diam. Saya memilih untuk rest sama Tuhan. Dan dari rest, saya bisa melakukan segala sesuatu dengan tepat guna dan tepat daya. Saya tidak melakukan energi yang tidak perlu. Saya tidak melakukan usaha yang tidak perlu. Dan ketika saya lakukan semuanya dari rest, maka saya bisa bekerja tanpa stres.
Itu sebabnya hari ini, kalau Anda merasa bahwa selama ini polamu terbalik, Anda meninggalkan jam-jam rest, bukan cuma buat tubuh, bukan cuma buat jiwa, tetapi buat rohmu. Anda mengutamakan kerja keras, Anda mengutamakan dagang terlebih dahulu, Anda mengutamakan pelayanan terlebih dahulu. Pelayananmu, dagangmu, usahamu, studimu, tanpa dimulai dari rest, hanya akan membawa Anda pada stres. Tetapi kalau Anda berkata, betul Pak, saya salah, saya stres selama ini, maka Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Jesus said, come unto me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Saudara-saudara, mari sebelum kita mengakhiri tahun, kita belajar pola apa yang Tuhan sedang paksa untuk kita belajar 2 tahun terakhir. Kita semua sedang diajar bahwa program manusia berhenti, program pengusaha berhenti, program sekolah berhenti, program negara berhenti, supaya manusia kembali ke fitrahnya, yaitu rest, bergaul karib dengan Tuhan, sumber berkat, sumber progres, supaya hidup tidak menjadi stres. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, saya berdoa buat setiap saudara-saudara yang menatap hari ini, menatap layar, yang mendengar pesan firman Tuhan yang sederhana hari ini. Kami sadar selama ini pola kami salah. Kami sadar selama ini kami lelah karena kami tidak mulai dengan rest sama Tuhan. Kami memulai dengan stres dan kami tidak melihat ada progres dari semua hal yang kami lakukan. Tapi hari ini kami belajar, Tuhan, tubuh kami butuh rest. Kami belajar, Tuhan, jiwa kami butuh rest. Dan kami belajar, Tuhan, roh kami butuh rest. Dan rest sejati bukan hanya ditemukan pada waktu liburan. Rest sejati bukan hanya ditemukan di tempat tidur, tetapi rest sejati ditemukan dalam hadirat Tuhan. Ketika kami beristirahat tidur cukup waktu, ketika kami punya waktu, punya me time, punya family time, maka kami juga harus punya Jesus time. Kami harus punya God time. Karena kalau kami diam tinggal dalam Tuhan, abide in you, Engkau yang berjanji bahwa apapun yang kami lakukan setelah itu akan progres, gak pakai stres, dan akan fruitful, akan berbuah lebat, berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengutamakan Tuhan, mengutamakan jam-jam istirahat di kaki Tuhan, lebih dari bisnis kami, lebih dari pelayanan kami, lebih dari karir kami, lebih dari usaha kami, lebih dari apapun. Maka kami akan mulai melihat hasil, dan kami tidak sedang mengumpulkan kekayaan di celengan yang bolong. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa, ketika firman Tuhan ini diterima dalam setiap hati seorang murid yang mau belajar dan berkata, saya salah ya Tuhan, ajar saya, maka aku berdoa hidup mereka mulai Tuhan cabut semua stres, mereka mulai melangkah progres, mereka mulai dapat ide-ide yang segar dari Tuhan, mereka mulai menemukan kekuatan baru dari Tuhan, dan mereka mulai melakukan segala sesuatu dan mulai melihat progres, karena rancangan Tuhan sudah menjadi satu dengan rancangan mereka. Dan sesuai janji firman Tuhan, rancangan manusia boleh merancangkan apapun, tetapi hanya rancangan Tuhan yang jadi. Sebab itu kami berkata, mulai hari ini kami mau rest supaya kami ngerti rancangan-Mu dan rancangan-Mu yang jadi dalam hidup kami. Maka kami akan progres bersama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, sebelum Anda terima doa berkat, saya mau saudara lihat keadaan kita di sekitar. Ada banyak hal, ada banyak mujizat yang kami alami selama 7 tahun pertama saya menggembalakan dengan stres. Tetapi pada paruh 7 tahun kedua, saya belajar untuk mulai melangkah, mulai melayani dari rest. Dan hasilnya saudara sudah lihat apa yang Tuhan lakukan, indah luar biasa. Saya mengundang untuk khusus jemaat lokal, mari kita cari satu hari. Saya rindu kita kerja bakti sama-sama, membersihkan rumah Tuhan yang Tuhan sudah kasih kepada kita, supaya Anda dan saya bisa mengecap sungguh betapa indah manisnya Tuhan Yesus itu. Mari saudara-saudara, jika saudara sudah diberkati oleh Tuhan, mari saatnya saudara-saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan yang baik. Jangan pernah berharap bahwa kita akan menuai dari apa yang tidak pernah kita tabur. Alkitab mengajar kita bahwa ada banyak orang menyimpan tetapi kekurangan, tetapi orang yang menyebar harta malah berkelimpahan. Betul, saudara harus menabung, tetapi jangan lupa ada orang-orang susah yang harus ditolong, ada keluarga yang harus disupport, ada teman yang harus ditolong, dan ada pekerjaan Tuhan yang harus dibela. Dan saya berdoa sesuai janji firman Tuhan, setiap taburan benih kasih saudara, entah apapun, persembahan syukur,
kolekte atau persepuluhan atau apapun, ketika dikelola dengan benar, saudara persembahkan dengan hati yang benar, Tuhan buka tingkap-tingkap langit, saudara terima berkat Tuhan. Mari saudara, arahkan hati ke surga, terima berkat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Kau lihat setiap jemaat yang sudah menaburkan benih persembahan, benih iman, benih ucapan syukur. Aku berdoa, Tuhan balas berlipat kali ganda, dan jadi sesuai firman Tuhan, orang yang menabur tidak akan kekurangan, bahkan Tuhan akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Sebab itu berkatilah setiap keluarga, berkatilah setiap karir, berkatilah setiap usaha, berkatilah mereka yang kuliah dan sekolah, dan apapun yang mereka kerjakan, ketika mereka mulai dengan rest dari Tuhan, maka mereka akan progres tanpa stres. Dan mulai hari ini kami doa, Tuhan dimuliakan dalam setiap area kehidupan kami. Terima berkat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Haleluya.